Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Di video kali ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Intelijen Indonesia, Bapak Hendro Priyono, terkait aksi demo beberapa hari yang lalu yang berakhir rusuh. Bapak Hendro Priyono mengatakan adanya penumpang gelap yang memanfaatkan situasi alias memancing di air keruh. Tak hanya itu saja teman-teman, sesama anak bangsa masih ada saja yang memfitnah kalau kerusuhan, aksi demo itu didesain oleh Pak Jokowi, Wapres Gibran, dan juga YouTuber Nusantara difitnah ingin menggulingkan pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Saya adalah salah satu dari anggota YouTuber Nusantara, ya. Ini menyatakan kalau kami YouTuber Nusantara sama sekali tidak ada niat untuk menggulingkan Pak Prabowo Subianto, karena saya pribadi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 sampai dengan saat ini masih mendukung Pak Prabowo Subianto. Jadi kalau ada framing, ada yang menarasikan kalau YouTuber Nusantara itu ingin menggulingkan pemerintahan Pak Prabowo Subianto, jangan pernah percaya teman-teman ya. Apalagi yang mengatakan kerusuhan itu didesain oleh geng Solo, didesain oleh Jokowi, didesain oleh Gibran untuk menggulingkan Pak Prabowo Subianto. Itu fitnah yang sangat keji. Pak Prabowo sampai dengan saat ini dengan Pak Jokowi, dengan Wapres Gibran itu solid. Nah, sebelum kita ke videonya, jangan lupa like dan share. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Ada yang Prof saya ingin sampaikan, jangan sampai ada yang mengail di air keruh. Dan yang akan nunggangin itu orang yang tidak ikut apa-apa. Ini namanya mengail di air keruh. Sekarang gini, waktu almarhum korban dia meninggal, kalau yang datang polisi sama Brimob oke lah. Tapi ada orang yang datang, dia apa hubungannya ya? Politisi. Siapa yang datang? Tahu pasti kalian ya. Nih gambarnya ada di sini. Salah satunya ini selalu hadir ya, selalu hadir di situasi-situasi viral. Jadi itu saya lihat udah mulai ada yang mau memancing di air keruh. Itu apa yang perlu lihat? Itu kan kita lihat di TV. Kok saya lihatnya apa hubungannya ya orang ini? Kok datang? Padahal kan yang mestinya datang minta maaf kan udah banyak polisi, presiden minta maaf. Itu memang harus urutan penuh itu secara moral, yes. Tapi kalau datang orang kecil apa hubungannya? Nah ini kan ada gejala memancing di air keruh dan itu selalu terjadi di setiap revolusi. Sekretariat bersama. Kami berharap dengan terbentuknya sekretariat bersama ini dapat mewadahi teman-teman pejuang yang peduli dengan kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kita tahu kondisi negara kita sekarang lagi compang-camping. Jadi dengan membentuk sekretariat bersama ini yang tadi saya sampaikan oleh Bung Faisal Assegaf, setelah ini mungkin kita akan menghimpun rekan-rekan yang lain dalam satu wadah. Kita tahu persatuan itu adalah kekuatan. Untuk menghadapi kelompok bajingan yang ada di negara ini perlu kekuatan. Nah, karena itu mudah-mudahan ini jadi wadah. Ya saya katakan kelompok bajingan. Jokowi itu bajingan. Dan semua pendukungnya. Luar biasa, Sunarko mengatakan Jokowi itu bajingan dan pendukung-pendukung Pak Jokowi. Luar biasa nih Sunarko ya. Dan mereka kuat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wadah yang besar, menyamakan persepsi, menyamakan misi, dan menyamakan gerakan mewadahin para pejuang yang peduli kepada kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Kedua, reformasi Polri. Kemudian ketiga, copot Listio Sigit Prabowo sebagai Jenderal Polri. Keempat, bebaskan kawan-kawan kami yang ditangkap dari 25 Agustus tanpa syarat. Kemudian kelima, copot Sri Mulyani. Kemudian keenam, buat undang-undang yang mengatur larangan rangkap jabatan. Kemudian ketujuh, sahkan undang-undang perampasan aset. 8, reformasi birokrasi secara keseluruhan. 9, kembalikan TNI ke barat. 10, turunkan Puan Maharani. Kemudian 11, turunkan Prabowo Gibran. Sepakat teman-teman? Yang lain saya nggak mau komen ya, poin 1 sampai 10. Yang mau saya komentari itu poin 11, turunkan Prabowo Gibran. Ini titipan siapa? Hah? Titipan siapa yang poin 11 turunkan Prabowo Gibran? Hah? Bangun industri nasional dan jalankan reformasi sejati.
ini lagi nih. Hei Mas, sebenarnya kamu tuh mau demo bubarin DPR apa mau demo memenjarakan Jokowi? Oh, apa ini udah direncana ya? Kita pura-pura demo seakan-akan kita bubarin DPR, dan kalau itu terjadi, dari dalang semua ini yang suruh demo adalah Jokowi. Itu pasti tujuannya. Pinter nih, pinter, dalangnya pinter ini. Mantap dalangnya ini. Inilah kelakuan orang busuk. Kelakuan orang busuk ya seperti inilah teman-teman. Badannya cuma keluar-keluar. Dia udah ketar-ketir mau kebongkar. Ya teman-teman. Kalau orang udah mau kebongkar, ya gini, dia keluar-keluar, dia takut kalau dia dalangnya. Sekarang para rakyat Indonesia udah paham, udah pada pinter-pinter. Nggak bisa dibodohin mana yang baik, mana yang jahat. Ya teman-teman, pasti kalian paham lah siapa dalang ini semuanya. Pinter, mantap kalian. Mantap dalangnya di balik ini. Tapi aku tegaskan, dalang semua ini bukan Jokowi, bukan Prabowo, bukan Gibran. Pasti kalian paham lah, mantan presiden kita Gus Dur udah pernah ngucapin kalau orang baik itu banyak yang jahatin, ya nggak teman-teman? Bener nggak? Ntar suatu saat akan kebongkar sendiri siapa dalang sebenarnya teman-teman. Al-Abah Al-Megdi Al-Julidi soroti gaji dan tunjangan DPR, ganggu rasa keadilan bagi semua. The King of Julid dan The King of Nimbrung kita udah comeback guys. Udah lama nggak terdengar di mana dia berada, kabarnya udah nggak ada lagi. Pas kejadian kemarin muncul lagi. Kali ini dia kembali dengan julitan khasnya, menyoroti. Kalau nggak menyoroti, mengomentari. Emang cocoknya jadi komentator aja nih. Kalau bisa sih jadi host pagi-pagi ambiar aja. Rasa keadilan bagi semua terganggu katanya. Al-Abah Al-Megdi, nih lihat nih rekam jejak lu. Teng jering teneng. Anak Abah, ayo coba lihat. Ini apa anak Abah? Abah Al-Megdi juga naikkan tunjangan perumahan pimpinan DPRD DKI 78,8 juta. Al-Abah Al-Megdi Al-Surgawi Al-Julidi naikkan tunjangan perumahan pimpinan DPRD. Tunjangan perumahan pimpinan DPRD DKI jadi 78,8 juta. Wadah. Ini si Abah Megdi ini amnesia atau gimana sih? Nggak punya kaca kah di rumah? Ini apa Abah? Abah ini apa Abah? Apaan ini Abah? Jelasin Abah. Abah? Oh Abah. Abah Al-Megdi? Oh Abah Al-Megdi. Gue bingung sama si Abah ini. Giliran sekarang udah nggak jadi apa-apa, banyak sekali komentarnya. Seharusnya begini, seandainya begini. Kasihan rakyat, kasihan ini. Ini apaan? Apaan Abah? Ini tahun berapa ini? 2022 Januari. Nah ini kayaknya pas masih COVID ya. Waduh, parah banget. Abah. Masih COVID. Abah menaikkan tunjangan perumahan pimpinan DPRD saat COVID. Ini parah sih. Aduh, Abah. Oh Abah. Lagian Lansia ngapain sih jadi presiden? Punya wakil juga pelangap-pelongo tuh wakil presidennya. Lagian anak masih kecil disuruh jadi wakil presiden. Emang bisa? Maksa sih begitu, nih negara maksa, tau nggak? Udah ketuaan jadi presiden, masih kemudaan jadi presiden, ngawur makanya jadinya. Udah nggak usah lama-lama, turun aja deh. Nggak perlu lama-lama, makin hancur. Yang ada nanti bukan cuma 1-2 orang yang mati, semuanya kayaknya. Negara ini mati yang ada bisa-bisa. Ya itu tujuannya itu. Ya, turunkan Prabowo Gibran. Sebenarnya pemerintahan Prabowo hari ini sangat kuat. Semua partai bersama Prabowo. Tidak ada oposisi. PDI, Nasdem yang di luar itu mendukung Prabowo juga, walaupun dia di luar kabinet. Megawati, Jokowi itu dua-duanya mendukung Prabowo. Tapi kok aneh ya kawan-kawan ya, bisa kecolongan, bisa kacau seperti ini. Mungkin celahnya ada di DPR. Prabowo-nya kuat tapi di DPR-nya lemah. Banyak yang flexing, banyak yang mulutnya kayak sampah. Ya.
saat ini Prabowo sedang bersih-bersih. Banyak mafia-mafia yang sedang ditertibkan oleh Prabowo. Nah, mungkin itulah musuh Prabowo. Orang-orang yang punya duit banyak, yang kepentingannya terganggu, dan selama ini mereka berselingkuh dengan kekuasaan, dengan orang-orang yang punya pangkat mungkin, orang-orang yang punya jabatan mungkin. Bisa jadi. Dan kalaupun sekarang koalisi Prabowo kuat ya kuat di depan, di belakangnya kuat nggak? Mereka bermuka dua nggak dengan Pak Prabowo? Hari pertama Iron Man hidup miskin. Ini Iron Man yang ada di rumahnya siapa? Sahroni ya. Tadinya tempatnya cantik, mewah ya kan. Tiba-tiba setelah digondol oleh warga kayak gini jadinya tempatnya. Jatuh miskin Iron Man. Aduh, ada-ada ya. Yang dilakukan ketahuan ini part numbernya Kan ada sertifikat. Saya udah bilang sama kalau itu. Saya juga udah bilang sama dia Pak Imaudin, Kak, ini jam bukan hak kita. Bapaknya juga udah ngomong, kita pulangin ya. Oh, jamnya Sahroni yang harga 11M. Ini nih. Saya juga nggak mau tahunya isinya duit. Ada duit saya udah saksiin kemarin. Iya, ini ada Amir ya, juta ya Pak ya. Biar saya juga tahunya fitnah lagi saya kan. Itu dia, makanya saya takutnya itu. Tabroni terimanya duitnya berbeda dari ini, dari yang lain gitu. Pelaku penjarahan di rumah Uya Kuya, Sahroni, dan Eko Patrio akhirnya berhasil ditangkap. Ini yang tukang gondol ya. Ki kreak mau bengi, ki kreak mau bengi. Ki sing anyar mau. Ditangkepin semua ya, yang menjarah rumah Sahroni, rumah Uya Kuya, rumah Eko Patrio ya, nggak tahu kalau yang Napa Urba. Nah, apapun itu ceritanya, itu nggak baik teman-teman ya. Itu namanya mencuri barang orang lain. Walaupun DPR siapa Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio mengecewakan masyarakat ya, kita nggak boleh ngambil barang orang lain. Itu mencuri namanya, itu tindakan yang tidak dibenarkan, kena pidana. Nah, inilah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like dan share video ini. Saya Akbar CK mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.